hanya butuhkan waktu 6 jam. Satuan Reskrim Polres Binjai, Sumatera Utara berhasil mengungkap dan mengamankan seorang tersangka begal yang tega membunuh korbannya dengan sadis. Petugas juga terpaksa menembak kedua kaki tersangka karena mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Inilah tersangka begal sadis, Gabriel Zevanya Ginting, 20 tahun, warga Dusun 7, Desa Lomogap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang harus duduk di kursi roda karena kedua kakinya yang terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas saat akan ditangkap. Kasus begal yang dilakukan tersangka terhadap korban seorang wanita, Rani Anggraeni, 23 tahun, warga Afdeling 2, Pasar 1, Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, berhasil diungkap petugas hanya dalam waktu 6 jam saja. Kasus begal sadis yang disertai pembunuhan ini diketahui terjadi pada hari Kamis lalu oleh pekerja perkebunan yang akan memanen buah sawit di areal kebun PT LNK Padang Berarang. Saat itu saksi melihat ada ceceran darah, sendal dan satu unit HP berada di pinggir jalan. Karena penasaran, ia mengikuti jejak darah dan terkejut melihat mayat yang di bawah tumpukan pelepah sawit kering dengan luka di kepala dan leher yang bercucuran darah. Kemudian saksi melaporkan penemuan mayat tersebut ke pihak kepolisian dan petugas yang langsung turun ke lokasi dan melakukan olah TKP. Setelah mendapat informasi yang lengkap, petugas reskrim langsung melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil mengamankan tersangka Gabriel di Jalan Anggur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Posisinya aku sambil jalan. Dari kejauhan saya lihat dia, saya muter balik arah, lalu saya stop dia, Pak. Stop dia, Kak, numpang Kak sampai simpang Pasar 8, saya bilang. Setelah kejadian itu baru dia bilang, kakak cuma sampai simpang Afdeling, katanya. Begitu saya narik kendaraan itu, kan posisinya berhenti. Setelah berhenti, saya naik, lalu saya piting lehernya. Setelah saya piting, saya langsung cagakkan keretanya. Nah, itu kereta kendaraan mati. Saya piting sampai sekuat-kuatnya, sampai selemas-lemasnya, sambil tangan kiri saya memukul kepalanya. Pakai apa kau pukul? Tangan. Pakai tangan. Jadi? Setelah dia agak oyong, agak lemas, saya jatuhkanlah dia ke bawah. Dan di pinggir jalan itu ada batu. Saya hantamkan batu itu kepala korban. Setelah itu sampai ada sekitar 5 kali dan tergelentanglah korban. Lalu saya seret ke dalam sekitar 20 meter. Lalu saya ambil lagi batu yang lebih besar, saya banting lagi ke kepala korban. Setelah itu lebih dari 3 kali. Nah, setelah itu saya punya obeng di kantong saku kanan saya cucukkan ke lehernya sekitar 4 kali. Berarti obeng itu kau bawa terus memang? Obeng saya ada di saku kanan saya. Berarti kau memang niat nyari bangsal ini ya? Iya, Pak. Apa yang kau dapat? Keretanya aja atau ada yang lain? Kereta ini aja. Duit nggak ada? Nggak ada. Jadi ini belum sempat kau jual nih? Saya gadekan. Gadekan? Ya. Berapa kau gadekan? 1,5 juta. 1,5 juta? Ya. Untuk apa uangmu? Untuk kebutuhan sehari-hari, Pak. Selama 6 jam, kurun waktu 6 jam dari mulai jam 9 dilaporkan, kemudian tersangka dapat kita amankan pada pukul sekitar 15.00 WIB sore harinya. Untuk sementara motif yang bisa kami sampaikan adalah pencurian dengan kekerasan. Sampai dengan saat ini kita masih mendalami apa mungkin ada motif-motif yang lain. Tapi sampai dengan saat ini kami berdasarkan dari pemeriksaan dari saksi-saksi masih menyimpulkan bahwa motifnya adalah
pencurian dengan kekerasan. Hubungan proses penangkapan tersangka sendiri bermula dari mana Pak? Bermula dari informasi dari masyarakat ya, bahwa terlihat oleh mereka bahwa ada kendaraan Honda Beat warna merah dilaporkan kepada polisi bahwa kendaraan tersebut melewati wilayah sekitaran wilayah Binjai Barat. Karena sesuai dengan ciri-ciri dari barang bukti yang hilang termasuk sepeda motor tersebut, sehingga polisi mengembangkan sampai dengan didapati identitas daripada pelaku tersebut. Yang setelah itu tim Jatanras di bawah pimpinan Ibda Hodiatur mengecek ke rumah tersangka, namun pada saat itu tersangka tidak di rumah. Yang baru sore harinya kita mendapati tersangka masih di sekitaran wilayah Binjai Barat. Ya. Pasal yang diterapkan ke tersangka pasal berapa, Komandan? Yang di pasal yang dipersangkakan yaitu 365 ayat 3 Dengan ancaman hukuman maksimal? dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Akan dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dia bayar kontrakan sendiri, apa sendiri ya. Dari Binjai, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV. BNews TV.